memang tidak sepakat. Dalam artian tidak sepakat sistem pembelajaran yang bersifat daring. Kita karena ini temanya juga Hardiknas ya, Hardiknas seperti itu. Nah, itu tidak menjawab, dalam artian tidak menjawab apa yang memang dibutuhkan atau tidak menjawab kondisi di lapangan. Sistem daring itu kita tidak, kalau seumpamanya itu diterapkan kepada kita atau teman-teman yang menjadi mahasiswa. Yang menjadi mahasiswa saja kesulitan untuk mengakses sistem pendidikan daring. Ya, yang menjadi mahasiswa, kita bisa melakukan, teman-teman bisa melihat mungkin bagaimana ada beberapa mahasiswa yang sampai naik ke atas genteng, ada yang di atas gunung, ada yang tengah sawah sampai mendirikan tenda, ada yang kehabisan kuota, dan juga sinyal yang menjadi masalah di pedalaman dan juga di pedesaan. Di mahasiswa saja seperti itu gitu loh. Sulitnya itu loh, dalam artian. Ya, sulitnya di apalagi adik-adik kita. Nah, ini saya tidak membahas kondisinya. Ya, saya tidak membahas kondisi anak asuh saya, adik asuh saya yang ada di pedalaman Kalimantan, yang tidak ada sinyal sama sekali di sana. Saya membahas yang di Madura, yang di sini. Bagaimana anak SD, SMP, SMA itu sudah nggak belajar sama sekali. Mau nonton TVRI juga apa yang memang ini ya, dalam artian di satu sisi apa ya, problematikanya itu sangat luas kalau dikaitkan dengan Hardiknas, dalam artian nanti mungkin bisa disampaikan juga pendapatnya Kak Billy ya, karena memang Kak Billy mempunyai ini akses yang lebih untuk pusat bagaimana menentukan sistem yang ada seperti itu. Malah di beberapa media saya juga membaca bahwa Menteri Nadiem ya, Menteri Pendidikan itu kaget karena beberapa daerah itu susah sinyal dan lain-lain kayak gitu. Nah, berarti kan Mas Menteri ini mainnya kurang jauh kayak gitu. Jadi mainnya juga kurang jauh dalam artian kayak gitu. Jadi bisa dicek dalam artian di lapangan seperti apa kayak gitu. Nah, ini juga menjadi masukan kepada teman-teman juga seperti itu, bagaimana sekelas mahasiswa saja itu susah mengakses, apalagi adik-adik kita yang SD kayak gitu. Makanya kalau saya yang sama teman-teman di sini, kita memulai gerakan karena memang anggota Senyum Desa di sini juga itu ada yang guru ya, ada yang honorer dan lain-lain. Saya mengajak teman-teman untuk mendatangi murid-murid ke rumahnya masing-masing seperti itu. Setidaknya beberapa bulan ini jangan sampai adik-adik ini tanpa kontrol belajarnya, jangan sampai di luar rumah terus bermain dan lain-lain seperti itu. Makanya nanti mungkin teman-teman bisa mengarahkan kayak gitu. Ini Hardiknas, apakah sistem daring ini efektif seperti itu? Sepertinya sudah mulai ada pembahasan juga di Persatuan Rektor seluruh Indonesia bagaimana kuliah sistem daring seperti itu. Tapi saya juga nggak tahu nanti yang adik-adik yang sekolah ini seperti apa nasibnya seperti itu. Apakah sampai akhir tahun atau gimana? Tapi memang kalau berbicara di lapangan ya, saya tidak ingin berdiskusi dalam artian kondisi ngawang-ngawang dalam artian teman-teman yang oh seperti ini realnya idealnya seperti ini. Nah, kita tidak berbicara ideal, kita berbicara di lapangan seperti apa di lapangan seperti itu. Di sini sudah sejak 2 bulan sudah adik-adik SD itu sudah nggak sekolah, SMP juga nggak sekolah, dan ada beberapa, karena saya juga teman pengurus dari Senyum Desa itu juga seorang guru gitu. Waktu pengumuman itu sekolah itu diliburkan, tidak sempat memberikan tugas. Jadi tidak sempat memberikan tugas dengan jarak di Sampang itu ada wilayah yang memang sangat susah untuk dijangkau seperti itu. Nah, jadi ini juga menjadi problematika ya. Jadi menurut saya kalau dikaitkan dengan kontribusi milenial, kalau memang kita memang mau berkontribusi di bidang pendidikan, sepertinya teman-teman saya tetap mengarahkan dan juga berharap ayo kita bareng-bareng turun ke lapangan, kita lihat lapangan seperti apa. Nah, kalau memang daerahnya itu masih zona, karena ini Sampang, Kabupaten Sampang itu satu-satunya kabupaten yang zona hijau kemarin. Tapi 2 hari ini sudah berganti ya, sudah ada 4 yang positif di sini.
Tetapi kita juga masih ini ya, menjaga-jaga gitu juga. Nah, saya ingin mengajak teman-teman yang bergabung di sini, kalau memang situasi masih memungkinkan dengan ketentuan yang ada, tolong teman-teman nggak usah jauh-jauh, nggak usah membahas Indonesia secara luas, ya, di lingkungan kita sendiri. Bagaimana kita menimbulkan rasa empati dan simpati kita kepada adik-adik kita yang sudah 2 bulan tidak sekolah itu, ayo kita gerak. Jadikan ini sebuah gerakan yang sangat masif ya, yang sangat luar biasa, untuk terus dalam artian memberikan beberapa ini, karena memang mereka sudah nggak belajar kayak gitu. Jadi kalau sistem daring, pendapat saya seperti itu, Kak Lailatun Nisfi. Ya, ya terima kasih Kak atas jawabannya. Nah, ini berhubung sudah ada yang ingin bertanya, jadi saya persilahkan untuk Adianli Islahuzen menyalakan kamera dan voice-nya. Cek, cek, cek. Sudah terdengar? Ya, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Bang Zaki selaku dari Perwakilan Senyum Desa. Terima kasih juga buat moderator yang sudah mempersilahkan saya. Ini saya tertarik mengenai beberapa program dari Senyum Desa karena saya juga memiliki sebuah pengalaman seperti itu. Ketika kebetulan saya kuliah di Malang, namun asal saya dari daerah gitu, dari Lombok. Nah, di sini saya dari SMA itu juga sempat beberapa kali punya inisiatif untuk istilahnya turun ke desa-desa seperti itu, terutama di desa yang ada di dekat-dekat saya. Namun yang menjadi kendala itu yang pertama, karena di sini istilahnya sangat kuat pengaruh dari para orang tua gitu ya. Jadi ketika kita memberikan sebuah pendapat gitu, pasti istilahnya itu tidak digubris atau mereka kurang yakin gitu dengan pendapat kita. Itu hampir 3 kali saya lakukan dengan teman-teman, namun akhirnya tidak berjalan juga. Nah, saya sudah masuk kuliah dan aktif di beberapa organisasi. Sebetulnya saya sudah menemukan jawabannya. Ketika saya di Fakultas Peternakan juga ada mata kuliah penyuluhan, kemudian di HMI juga beberapa agenda pengabdian, juga pengabdian desa, dibarengi dengan magang, kemudian saya juga pernah di Brawijaya mengajar. Nah, yang saya tangkap di sana permasalahannya adalah mengapa kita kurang didengar, karena kita tidak kita mengajukan sebuah pendapat itu tidak berlatar belakang instansi gitu. Jadi ketika saya sebagai mahasiswa PAPET, sebagai kader HMI itu cukup didengar karena saya punya latar belakang instansi. Namun ketika saya pulang, lagi-lagi saya hanya sebagai masyarakat biasa gitu. Nah, itu permasalahan yang kiranya masih saya ketika saya pulang dan balik ke Lombok lagi, pendidikan teman-teman itu masih kurang. Saya ya karena biasanya kan karena tuntutan ekonomi, kemudian juga orang tua yang tidak memperbolehkan sekolah karena masih tertutupnya lah mindset dari orang-orang tua yang ada di sini. Nah, itu sebenarnya ingin saya rubah, namun kembali permasalahannya seperti yang pertama tadi. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke. Ibu Lailatun Nisfi gimana? Boleh dijawab atau gimana? Iya, silahkan untuk langsung dijawab atau gimana? Ya, bisa langsung dijawab, Pak. Oke. Ini menarik ya pertanyaan dari Kanda Adianli. Adianli ya? Ya. Ya, ini Adianli ya. Ini sama Bang, itu juga yang saya alami beberapa tahun yang lalu seperti itu. Sama, setiap orang yang ingin membuktikan kepada desa sendiri terutama ya, itu adalah pasti beberapa kendala itu ada seperti itu. Jadi
saya mungkin tidak bisa menjawab bagaimana caranya, tapi mungkin abang bisa mengambil beberapa poin yang memang mungkin saya ceritakan. Jadi saya tidak akan spesifiknya seperti apa, tapi saya mungkin akan sharing bagaimana saya membangun beberapa jejaring dan juga bisa melakukan banyak hal, terutama di desa saya sendiri di Sampang seperti itu, di kabupaten saya sendiri juga kayak gitu. Nah, ada beberapa stereotip atau pemikiran yang memang berkembang terutama di masyarakat pedesaan, karena memang kita sebagai orang yang terpelajar harusnya memang kita tidak bisa memaksakan ya. Kita tidak bisa menyalahkan mereka, apalagi kita mengkritik mereka terkait ketidakpahaman mereka. Apa itu dalam artian keinginan besar sebagai anak muda, mereka nggak paham, karena memang ya itu yang menjadi suatu pandangan yang sudah mengakar dan mendarah daging di benaknya mereka seperti itu. Nah, kita kalau abang mungkin ingin kembali, ya pembuktian itu yang harus dibuktikan. Masyarakat di pedesaan pada umumnya, generalnya, baik itu di Lombok, saya pernah itu di Lombok Tengah, ya di daerah Kute, di daerah Sade, nah di sana di Rembitan, Kecamatan Pujut ya. Pasti kalau abang dari Lombok pasti tahu daerah-daerah itu. Nah, jadi saya tinggalnya di sana lama, 2 bulanan tinggal lama di sana kayak gitu. Nah, di Palu juga sama seperti itu. Terutama saya tidak membahas daerah-daerah itu ya. Saya akan membahas lebih spesifiknya ke daerah di Madura. Bagaimana mungkin stereotip yang berkembang tentang Madura, kerasnya Madura seperti apa kayak gitu. Dan kenapa kok bisa sekarang berkarir dalam artian mengabdi ya, mengabdikan bukan berkarir, mengabdi di Sampang seperti itu. Nah, semua gagasan itu memang akan mentah karena masyarakat di pedesaan itu tidak membutuhkan teori, apalagi dengan bahasa-bahasa kita sekelas mahasiswa. Nah, kadang tuh bahasa-bahasa progresif tuh, bahasa-bahasa apa ya? Saya sudah lupa bahasa-bahasa mahasiswa itu, soalnya saya sudah tidak biasa menggunakan gitu. Yang biasanya digunakan saat ini main-main di aspal sambil pegang ini toa. Nah, biasanya bahasa-bahasa seperti itu yang disuguhkan kepada masyarakat di pedesaan. Nah, jadi yang pertama adalah kita harus mengikuti aturan main mereka. Jangan mereka mengikuti aturan main kita. Jadi, selama saya berkader di himpunan mahasiswa Islam, selama saya mengikuti berbagai macam organisasi, itu tidak pernah saya pakai di masyarakat. Karena nggak mempan. Kayak gitu. Saya yang harus belajar ke masyarakat. Saya yang harus mengikuti mereka. Diibaratkan kalau kayu kita paksakan begini nggak akan bisa. Karena orang desa itu seperti ini sudah. Kayu sudah akar. Nggak bisa. Tapi kalau kita kita memasuki mereka, kita ikuti aturan main mereka, kita melakukan pendekatan ke mereka, jangan pernah ada yang dirubah. Selama kita belum dinyatakan bagian dari mereka, biarpun dalam artian kita adalah masyarakat di sana. Nah, kita sudah anggota nih, KTP ini sudah jelas, ya kan? Masyarakat dusun ini. Tapi kan kita dianggap sebuah orang yang sudah terkontaminasi oleh pemikiran luar. Nah, mereka tetap menganggap kita itu mahal, di antara yang mahal, seperti itu. Nah, jadi saya mengikuti, kalau saran saya memang saya mengikuti semua aturan main mereka. Nah, di saat mereka sudah ikutin apa yang memang mereka butuhkan, berikan bukti, bukan teori. Ya kan? Berikan aksi, bukan retorika. Nah, jadi bagaimana sebelum abang datang ke Lombok, ya, dalam artian, solidkan barisan, matangkan konsepnya, seperti apa pembuktiannya nanti ke masyarakat. Buktikan bahwa seorang Adianli is Zain, saya panggil Zain aja nih, susah namanya soalnya. Buktikan seorang Zain ini memang belajar organisasi tuntas di Malang. Kampusnya juga ngeri, dalam artian Universitas Brawijaya. Masanya pasti banyak seperti itu. Bisa dong mendatangkan sekitar 50 pemuda dari seluruh Indonesia untuk datang ke Lombok.
mengabdi di desanya Abang Zain. Nah, itu pembuktian. Itu pembuktian. Nah, orang-orang desa itu butuh bukti seperti itu. Nah, dulu kalau seumpamanya Bang Zain ingin saya merefleksikan kembali apa yang saya bangun, dalam artian saya sudah ke Lombok, saya sudah ke Sulawesi, saya sudah ke Kalimantan. Saya tidak pernah mengadakan pengabdian di Sampang. Saya ingin besar dulu di luar. Saya ingin besar dulu di luar, saya ingin belajar banyak di luar. Setelah orang desa mendengar nama saya, mungkin mereka mulai tanya-tanya. Terus setelah itu saya ketemu sama bupati, saya memberikan banyak masukan dan juga ide, dan bupati mendukung, jangan keluar tapi coba bangun Sampang seperti apa, begini-begini. Nah, akhirnya di situ saya diberikan space, kesempatan, dan sekarang memang komunikasinya memang langsung kepala desa. Nah, orang desa pada intinya, kalau Bang Zain ingin ini ya, jangan pernah menyalahkan atau apalagi mengkritik beberapa budaya. Contoh, ini saya bahas di Madura, pernikahan dini. Ya, saya tidak pernah mengadakan yang namanya kajian atau mengadakan acara penyuluhan ataupun apapun itu tentang pernikahan dini. Karena itu adalah adat istiadatnya mereka. Tidak pernah. Saya orang hukum, ya. Orang hukum dalam artian bukan saya orang hukum, saya pakar hukum, bukan. Saya pernah belajar di Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Tapi saya tidak pernah sedikit pun mengadakan kajian tentang dana desa. Enggak pernah. Nah, kenapa seperti itu? Ya kan? Hal-hal yang sensitif di desa, di masyarakat, nah kita harus mengikuti. Kita boleh nih bawa segudang ilmu nih dari Surabaya, ya kan? Atau dari Malang atau dari mana. Tetapi kita juga harus menghargai beberapa hal-hal yang memang tidak bisa menjadi menjadi konsumsi publik, ataupun itu menjadi suatu kebiasaan, kultur, budaya di daerah itu. Nah, kalau kita sudah mengikuti itu, bukan dalam artian, ini poinnya Bang Zain ya, bukan dalam artian nggak ada gunanya dong yang diskusi setiap malam di organisasi, nggak ada gunanya dong yang kuliah jauh-jauh tapi tidak bisa mengaplikasikan ilmunya. Bukan seperti itu. Proses ya, perlahan. Kita menyatu ke masyarakat secara tidak langsung, kita ingin mengiring masyarakat itu ke suatu stereotip yang berbeda. Nah, sekarang buktinya, ini saya memberikan bukti langsung ke Bang Zain ya. Alhamdulillah beberapa dinas instansi kabupaten di Sampang itu sudah banyak mengenal dan juga sudah akrab dengan saya dan didukung program-programnya, dan juga kepala desa di Sampang itu sudah banyak yang bekerja sama juga. Dan hari ini dalam 1 minggu ini, besok juga saya membuat program, ini juga belum di launching tapi sudah mulai pengerjaan. Kampung Tengger. Nanti Kampung Tengger ini bukan Kampung Tengger yang di Bromo, tapi ada suatu kampung di sana yang akan dirubah menjadi kampung tematik budaya Madura. Jadi nanti itu menjadi desa wisata, dan sekarang masyarakat lagi setiap habis taraweh itu kerja bakti, gotong royong, membangun gerbang, membangun gapura, membangun pagar. Jadi semuanya gotong royong. Nah, lampu-lampu sudah mulai mereka sumbangan. Mereka mau bergerak sendiri. Cuma saya sediakan gambar seperti ini sama tim. Nah, mereka sudah pemberdayaan sendiri. Nanti akan seperti apa? Nah, itu prosesnya bukan sebentar ya. Di kampung itu kita sudah membimbing masyarakat itu ya, membersamai mulai dari anak-anaknya. Setiap 2 minggu sekali kita datang ke sana. Terus juga kegiatan nasional yang diadakan, termasuk PPI Dunia Mengabdi kemarin juga ditaruh di situ. Totalnya itu 5 kegiatan dalam 2 tahun ini. 2 tahun baru bisa diajak gotong royong, membangun daerahnya, lampunya sekarang sudah hidup, yang mulainya gelap seperti itu. Jadi proses Bang Zain, yakin, tapi masyarakat desa, kampung tidak butuh teori. Itu yang paling penting yang harus di-mindsetkan. Tidak butuh teori, tidak butuh retorika.
Nah, yang butuh teori dan retorika itu kita. Nah, kita nih harus banyak nih teori-teorinya nih. Karena nanti problem solvingnya banyak. Nah, mungkin itu semoga bisa menjawab Bang Zain. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk Yang pertama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Sinto dan keluarga di Lombok sana, karena memang Sinto ini adalah salah satu anak amak saya, anak amak dan inak di Lombok yang merawat saya hampir 2 bulan waktu pengabdian di sana, seperti itu. Dan juga pertanyaannya membuat ini ya, apa sih yang memang, apa sebenarnya yang dibawa, nilai apa, value apa sebenarnya yang dibawa, apa tujuannya dari semua perjalanan panjang selama hampir 3 tahun ini. Saat melakukan pengabdian pasti semuanya dilepaskan seperti itu. Nah, saya juga sebenarnya bingung kalau ditanya kayak gitu. Sampai sekarang dalam artian sudah sejauh ini ternyata kok bisa seperti itu. Saya juga banyak kadang juga bertanya-tanya sendiri seperti itu, dan banyak sekali teman-teman yang menanyakan terkait hal ini. Apa sebenarnya yang dicari selama hampir 3 tahun ini seperti itu? Karena saya memulai 2017, waktu itu saya juga masih mahasiswa, dan memang saya banyak tinggalkan skripsi saya hampir 1 tahun. Saya kerjakan skripsi itu di 3 pulau. Saya bawa skripsi saya ke Donggala saat ada gempa Pasigala, Palu, Sigi, dan Donggala. Terus saya bawa selanjutnya skripsi saya ke Lombok. Terus kemarin sebelum lulus juga saya bawa skripsi saya, karena saya sebelum wisuda juga sempat ke Kalimantan. Saya bawa lagi skripsi saya ke Pulau Kalimantan. Saya juga bingung jawabnya seperti itu ya. Tapi ini kembali lagi, ini tentang hidup ya. Saya mempunyai sebuah prinsip, dalam hidup itu harus ada nilai yang diperjuangkan. Nah, nilai apa yang saya perjuangkan? Nah, kemanusiaan. Itu saja jawabannya. Saya hidup ya harus ada nilai yang diperjuangkan, dan kemanusiaan itu adalah salah satu value tertinggi. Karena kita sebagai manusia harus bisa memanusiakan orang lain. Sesederhana itu saja tujuannya. Dan apa yang ditanya dalam artian saat teman-teman bertanya, kok bisa bertahan sejauh ini dalam beberapa tahun ini? Saya hampir tidak pernah memposting apapun selain pengabdian. Itu di media sosial dalam artiannya, tidak punya foto-foto pribadi, story pribadi atau apa seperti itu. Kayak hidupnya 24 jam untuk pengabdian. Nilai apa sebenarnya menjadi kekuatan? Tulusan. Ingin memberikan wajah kepada adik-adik saya terutama. Ya, saya dulu di himpunan, sekarang di Senyum Desa, memberikan contoh juga kepada adik-adik di Senyum Desa bahwa ketulusan itu adalah salah satu rasa paling tinggi saat kita sebagai manusia sudah sampai kepada titik itu, bahwa apa yang kita jalankan, apa yang kita berikan itu dijalani dengan tulus dan ikhlas. Jadikan ketulusan itu background kita, jadikan ketulusan itu wajah kita. Kita akan hilang semuanya itu. Mungkin kenikmatan-kenikmatan dunia yang lain, seperti dalam artian menikmati masa-masa anak muda ya, anak muda di mana dalam artian penganut paham-paham bucinisme mungkin kayak gitu kan ya, atau penganut paham klub malam atau apa gitu, itu biasa, anak muda normal-normal saja itu selingan seperti itu. Tapi bagi saya ya, hidup tidak sekedar hidup seperti itu. Bagaimana kita bisa memberikan wajah lain, terutama memberikan wajah bahwa orang tulus itu masih ada kayak gitu. Entah dulu saya masih mahasiswa selalu pengabdian, sampai lulus saya tetap pengabdian, dan sekarang posisinya banyak yang bertanya, meramal gitu ya, nanti kalau sudah nikah akan
berbeda jalan, tidak akan mengabdi lagi. Nah, sampai sekarang posisinya saya juga sudah menikah dan saya tetap aja di jalan ini gitu. Nah, itu suatu yang sulit itu di kehidupan ini itu ada dua. Yang pertama mempertahankan ketulusan, yang kedua mempertahankan istiqomah. Nah, sulit itu dua itu. Nah, saya sebagai manusia biasa juga ingin dua itu tetap menjadi perisai dalam kehidupan saya ke depannya. Dan untuk Shinto, kalau ditanya, ini jawaban yang terakhir untuk Shinto, apa tujuannya, apa ini akhirnya, dan kenapa saat mengabdi kan dilepas semuanya. Intinya seperti apa? Saya selalu menyampaikan bahwa saya memiliki cita-cita, memiliki impian dalam hidup ya. Saya cuma ingin suatu saat nanti tiba masanya kaki saya ini sudah tidak bisa melangkah jauh, apalagi ke Kalimantan, apalagi ke Palu atau ke Lombok, ke NTT, kemana gitu ya, Sumatera, kan sudah nggak bisa jalan jauh. Saat kaki saya sudah tidak kuat untuk melangkah jauh, membawa jejak yang ditinggalkan, saya ingin istirahat. Ini selalu saya sampaikan. Tujuan akhir dari pengabdian ini, saya ingin duduk santai di depan rumah, ya, duduk santai di depan rumah sambil menghadap ke depan saat senja, saat sore, dan saya ingin mengatakan bahwa saya sudah tiba, saya sudah tidak kuat lagi untuk melangkah, dan saya akan dengan bangga mengatakan kepada siapapun yang datang ke rumah, saya sudah banyak, kaki saya sudah melangkah jauh dari kekuatan yang biasanya mereka punya. Saya sudah banyak melalui berbagai pulau, berbagai anak-anak. Saya juga merasakan banyak sekali pelukan ibu-ibu di kampung-kampung, di desa-desa, di pedalaman, di sungai-sungai yang sudah saya inikan. Nah, saya ingin menikmati masa tua saya, masa senja saya itu dengan damai. Saya tidak ingin ada yang menuntut generasi selanjutnya, generasi milenial yang akan lahir saat saya sudah menjadi generasi tua ya. Saya tidak ingin dituntut oleh mereka apa yang dilakukan saya semasa muda, apa kontribusi saya selama masih muda, apakah saya berkontribusi untuk menjaga dan merawat Indonesia, menjaga generasi mereka. Saya ingin menjawab dengan lantang bahwa saya sudah melakukan banyak hal dan itulah kemampuan saya dan itulah yang bisa saya lakukan untuk bersama merawat keberlangsungan ya generasi muda selanjutnya. Jadi saya nggak punya hutang dan saya menunggu masa-masa itu. Itu tujuannya, Shinto. Saya nih, Bang Zaki. Saya ingin bertanya nih, Bang. Untuk saya, bagaimana ya, Bang, untuk memulai orang seperti saya yang hidup yang ingin mengabdi di sebuah desa gitu. Kan saya berasal dari kota, Bang ya. Maksudnya bukan mengecilkan bahwa saya hidup di kota dengan orang lain yang hidup di desa, tetapi dalam artian circle saya atau pertemanan saya kan orang-orang kota yang dimana rata-rata kebanyakan hidupnya hedonisme, terus konsumtif dan lain sebagainya. Nah, untuk orang seperti saya ini bagaimana Bang ya cara yang paling mudah dan enak gitu untuk saya mau memulai mengabdi kepada sebuah desa, baik itu di desa yang katakanlah sudah mulai maju ataupun masih desa-desa terpencil. Dan satu pertanyaan lagi, menurut Abang nih, apakah memungkinkan atau bisa terjadi bila mana kita ingin mengabdi kepada suatu desa tetapi secara independen atau secara diri sendiri, dalam artian kita tidak tergabung dalam suatu komunitas manapun, sehingga pengabdian kita ini benar-benar real gitu, maksud saya gitu. Seperti itu Bang. Mungkin itu saja dari saya pertanyaannya. Oke, untuk Kak Zaki,
Dipersilakan untuk bisa menjawab. Oke. Terima kasih pertanyaannya, Kaulia ya, Kaulia Rahman. Yang pertama, apakah memungkinkan untuk orang-orang yang mungkin hidup di kota atau yang lebih terkenal dengan konsumtif ya, dan hedonisme seperti itu, tapi kan nggak semuanya juga kayak gitu ya. Nah, sangat-sangat memungkinkan, karena memang mengabdi, atau saya selalu beranggapan begini, sama ya, rasa pengabdian itu mahabbah, rasa cinta. Ya, rasa cinta dalam artian setiap manusia pastinya memiliki rasa mahabbah, rasa cinta itu sendiri seperti itu. Jadi kita tidak bisa membedakan, apalagi ya, ini perbedaan yang sangat tipis antara masyarakat kota dan desa kayak gitu. Nah, yang lebih perbedaan, kalau kita mencari perbedaan yang lebih yang lebih menjulang lagi adalah bagaimana untuk hal-hal yang kemanusiaan itu, ras ya, suku, agama, apapun itu tidak bisa membedakan untuk orang itu bisa mengabdi atau tidak. Karena apa? Saya selalu meyakini bahwa setiap orang itu pasti memiliki hati nurani. Nah, pengabdian itu adalah bagian di dalamnya. Kita sebagai manusia dan dimanapun itu pasti semua orang sepakat terkait memang sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu adalah dalil yang memang semuanya general menggunakan itu. Nah, artinya ada perbedaan. Tidak ada perbedaan antara kota, desa, dibesarkan dimanapun itu, seperti itu. Yang penting adalah diri kita sendiri. Nah, rasa-rasa itu ada ya. Ini bukan saya akan memutarbalikkan fakta dalam artian real ya. Masyarakat di kota terkenal dengan seperti itu ya, terkenal dengan konsumtif, hedon dan lain-lain. Apakah masyarakat di pedesaan itu kebalikannya? Mereka yang suka mengabdi, mereka yang peduli terhadap daerahnya, apakah semuanya seperti itu? Tidak. Beberapa kali saya bertemu dengan generasi muda ya, para pelanjut generasi selanjutnya di desa itu, mereka yang memiliki desa itu, mereka yang harusnya membangun daerah itu, tetapi apa? Mereka memiliki kepedulian. Nah, ini real di lapangan? Tidak. Nah, sekarang yang sedang saya lakukan adalah meyakinkan mereka, karena mereka kebanyakan hanya lulusan SD, ada juga yang sekolah sampai SMP dan langsung ke Malaysia, langsung ke Jawa untuk merantau ke Jogja dan lain-lain. Nah, untuk memberikan mindset untuk mereka ini mengabdi, nah itu sulit juga seperti itu. Jadi sebenarnya, tapi satu hal, kita sebagai orang yang mungkin memiliki kesadaran, kita harus berusaha apalagi orang yang berpendidikan ya, dalam artian kepedulian untuk merawat bersama nih Indonesia ini itu sudah didengungkan sejak kita SD, SMP, SMA, kuliah. Nah, itu yang harus kita tanamkan terus. Karena sama, jiwa kepedulian itu Bang Aulia seperti iman, naik turun. Nah, naik turunnya itu yang menjadi ini. Apakah Bang Zaki nggak pernah naik turun? Sama juga naik turun. Tapi tadi itu yang saya jawab pertanyaan sebelumnya, mempertahankan ketulusan dan istiqomah itu yang susah. Nah, tulus dan istiqomah itu harus terus dijaga. Nah, jadi saya meyakini bahwa dibesarkan di kota ataupun di desa, semua generasi muda Indonesia itu sama. Yang membedakan adalah rasa cinta terhadap tanah air, cinta terhadap Indonesia, cinta terhadap saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Itu yang membedakan. Nah, itu yang harus kita tanamkan selalu. Nah, terus yang kedua, apakah kita bisa menjadi seorang pengabdi yang independen seperti itu? Sangat-sangat bisa seperti itu. Saya juga sebelum mendirikan Senyum Desa dari SMA itu saya sudah bergerak. Jadi benar-benar tercetus Senyum Desa 27 Oktober 2017 itu setelah saya melakukan pengabdian dari SMA, kuliah berani memunculkan gagasan itu setelah saya 2015, 16, nah saya kuliah sudah semester 5-an, kayak gitu. Jadi independen selama itu, karena nggak berani juga dalam artian apakah bisa, masih ingin independen.
Apa pengabdian yang independen dalam artian kalau saya dulu memang saya suka mengumpulkan buku-buku dari teman-teman dari waktu kuliah karena kuliah banyak dari berbagai wilayah terutama di Surabaya ya. Mereka mengumpulkan buku-bukunya, terus saya ke desa. Saya setiap Sabtu biasanya ke desa, ke pelosok gitu ya, menyalurkan buku itu tanpa membawa alma mater ya, tanpa membawa organisasi. Independen. Kita siapa? Generasi muda Indonesia yang peduli pada adik-adik kita, yang tidak memiliki buku, referensi di desa dan lain-lain. Sangat-sangat bisa. Tetapi bedanya nanti akan ada perbedaan, Bang Aulia. Ya, orang yang memiliki tim dengan tidak memiliki tim itu akan berbeda. Nah, karena kita kalau di apa ya, kalau kembali lagi baca-baca referensi itu ya, bukunya Tan Malaka Masa Aksi. Nah, jadi ada perbedaan juga kayak gitu. Kita nanti bedanya kalau kita akan sulit mengevaluasi apa kekurangan dan kelebihan dan juga untuk mengembangkan. Nah, akan berbeda juga mungkin saat kita sudah independen, bisa kita langsung komunikasi ke aparatur desa. Saya ingin membantu di bidang ini, Pak Kades. Nah, sendirian seumpamanya nanti saya akan apa yang dibutuhkan saya akan bantu. Mungkin itu bisa. Tetapi prinsipnya ini masukan saja. Independen itu sangat-sangat bagus sih kayak gitu. Ini masukan saja bagi saya. Saya selalu berprinsip bahwa bonus dari pengabdian itu adalah persaudaraan. Jadi di Senyum Desa itu saya selalu mengatakan kepada teman-teman, nggak apa-apa teman-teman ini selama pengabdian 1 minggu, 2 minggu atau 3 hari nggak dapat apa-apa, nggak dapat ilmu, nggak dapat pengalaman atau apapun itu, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai nggak dapat saudara. Nah, karena bonus dari pengabdian itu adalah persaudaraan, harus dapat saudara. Nah, artinya saya selalu meyakini bahwa pengabdian itu adalah wadah bagi kita ya untuk merekatkan barisan kemaslahatan, kebaikan. Kita tidak bisa. Ilmu itu sekecil biji barzah pun harus dibagikan, apalagi kebaikan, pahala besar. Nah, harus bareng-bareng prinsipnya. Kita sama-sama membesarkan. Nah, jadi nanti di era, apalagi di era milenial ya, di era pandemi, kita kaitkan lagi dengan nanti saya dibilang keluar dari topik sama Yunda Lailatun Nisfi ini. Di era seperti ini, kolaborasi itu yang menjadi semangat kita semuanya di era seperti ini dalam pengabdian ini. Yang paling penting itu kolaborasi. Kita harus semakin mempererat persaudaraan kita, jejaring kita untuk mengabdi seperti itu. Ada momen-momen di mana kita bisa independen, ada kayak gitu. Tapi kalau memang kemaslahatannya, karena dengan kuncinya begini, kolaborasinya itu lebih masif, lebih banyak, jangkauan kebermanfaatannya lebih luas, bidang-bidangnya juga lebih luas. Nah, itu yang harus kita jadikan pertimbangan. Mungkin itu, dan saya selalu percaya bahwa anak kota itu akan sangat memberikan dampak yang luar biasa ke desa. Makanya saya selalu mengajak teman-teman dari kampus ya, dari berbagai wilayah di Indonesia, terutama yang kota-kota besar, itu untuk datang ke desa agar mereka bisa melihat situasi desa. Dan saat berbicara loyalitas ya, teman-teman dari kota ini, Bang Aulia, lebih loyal untuk mengabdi karena pengalaman baru bagi mereka. Nah, di situ, dan juga aksesnya teman-teman di kota ini lebih luar biasa. Dari media mereka sudah mempunyai keunggulan, dari jejaring orang-orang kota ini lebih. Nah, ilmu-ilmu barunya juga lebih. Nah, itu yang dibutuhkan oleh pemuda desa untuk di-sharingkan. Nah, seperti itu. Makanya kalau ngabdi ini loyalitasnya lebih tinggi. Mungkin itu, Bang, semoga menjawab. Baik, terima kasih ke Bang Zaki. Bagaimana untuk penanya, apakah ada Ya, feedback? cukup sudah puas dijawab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Karena di sini pemateri kita Bang Billy Membrasar sudah bergabung bersama kita, maka kita sapa dulu Kak ya. Kita sapa dulu Iya, Bang Billy Membrasar. saya pamitan.
Selamat malam, Bang Billy. Selamat malam. Iya. Ya. Jadi mungkin Bang Billy, di sini perkenalkan saya selaku moderator pada diskusi online malam ini. Ya. Jadi langsung saja ya kepada teman-teman, siapa sih Bang Billy Mambrasar ini sebenarnya? Nah, jadi Bang Billy Mambrasar ini merupakan pemuda asal dari Serui, Kepulauan Yapen, Papua, dan beliau merupakan founder Yayasan Kitang Bisa, di mana Kitang Bisa ini bergerak dalam bidang pendidikan informal, menyediakan pendidikan untuk anak-anak kurang mampu dengan fokus di Papua dan Papua Barat. Nah, beliau ini juga merupakan National SDGs Ambassador atau Duta Muda Pembangunan Berkelanjutan. Dan yang tidak kalah menarik teman-teman, Bang Billy ini merupakan staf khusus Indonesia. Seperti itu. Langsung saja Bang ya, untuk di awal saya ingin bertanya kepada Bang Billy. Nah, ini kan untuk yang katanya milenial ini aktif di segala bidang. Namun, ketika kondisi seperti ini, apakah milenial masih bisa memanfaatkan karakternya? Atau malah milenial ini bosan dengan keadaan yang seperti sekarang? Nah, ini pendapat menurut Bang Billy sendiri itu seperti apa? Mengingat tadi sudah kami singgung mengenai milenial, apa itu milenial bersama Kak Zaki. Mungkin bisa langsung disampaikan, Kak. Ya, jadi pertama kalau kita bicara millennials di Indonesia itu kan demografiknya cukup beragam berdasarkan atas kalau aku mau mengkategorisasikan berdasarkan atas socio-economic status. Kalau kita bicara tentang millennials dia mengakses pendidikan tinggi, itu tuh kurang dari 1%. Sebagian besar millennials itu mereka cuma sampai lulus SMP doang dan SMA, dan mereka melakukan pekerjaan blue collar works, jadi kayak pekerjaan kasar yang seperti kuli bangunan, pembantu, dan yang perempuan-perempuannya menikah dini, dan mereka berada pada sektor-sektor kerja informal yang kemudian terpapar sekali dengan adanya COVID ini, karena mereka kehilangan penghasilannya. Seperti itu. Sebagian kecil millennials seperti kita ini memiliki akses ke internet, bisa lagi kuliah dan lagi libur, bisa bekerja dari rumah, dan seterusnya. Dan ini yang membuat ada ketimpangan antara antara kita yang memiliki akses terhadap internet dan bisa stay at home, work from home, dengan mereka yang tidak ada pilihan sama sekali, kayak begitu. Nah, sekarang kalau kita bicara untuk mereka yang kita yang punya pilihan, kita sebenarnya punya pilihan untuk bekerja di rumah dan melakukan apapun untuk mengalihkan, mendistract kita agar tetap produktif, gitu ya. Dan salah satunya itu adalah dengan membuat sesi seperti ini nih, sesi seperti ini. Kemudian kita juga bisa mengembangkan bakat dan talenta kita yang nggak bisa kita kembangkan saat kita lagi situasi lagi normal, karena kan mungkin situasi lagi normal kita jadi ke distract, terus kalau yang tinggal di Jakarta jadi akses transportasinya kan jadi sulit kemana-mana kayak gitu kan, mau baca buku kita ke distract, mau nulis kita ke distract. Nah, sekarang dengan adanya COVID ini kita bisa ngembangin bakat-bakat yang belum pernah kita kembangkan ketika situasi normal. Akan tetapi ada opsi ketiga lagi yang harus kita pahami, bahwa kita juga harus urun tangan untuk membantu mereka yang membutuhkan, milenial, saudara-saudara kita yang memang nggak punya pilihan, kayak gitu loh. Jadi mungkin aksi-aksi yang bisa kita lakukan adalah aksi-aksi untuk membantu teman-teman mayoritas milenial kita yang nggak memiliki akses seperti kita, begitu. Itu sih yang saya pengen dorong teman-teman pikirkan bersama, begitu. Baik Kak, terima kasih. Nah, Kak Billy sekarang kan menjadi seorang dari staf khusus milenial Presiden Republik Indonesia. Nah, tentunya pasti teman-teman di sini
ingin mengetahui kegiatan Kak Billy sebelum menjadi seorang staf sus itu seperti apa, terutama dalam bidang pendidikan. Mungkin bisa langsung dijawab, Kak. Jadi kegiatan saya dulu itu saya kan sempat kerja nih sebagai insinyur. Jadi makanya saya kira Zaki masih ada ya. Tadi ceritanya Zaki lumayan inspiring ya buat saya karena saya bisa merasakan apa yang Zaki sharing gitu. Zaki sharing. Tadi saya bilangnya Zaki sharing. Yang tadi Zaki sharing, aku bisa merelate banget dengan ceritanya dia. Jadi waktu aku kerja sebagai insinyur dan aku punya karir yang cukup matang di salah satu perusahaan migas internasional, aku juga keluar negeri dan seterusnya, aku merasa I need to do something meaningful in my life. Aku bukan berarti aku bilang teman-teman yang kerja sebagai insinyur di perusahaan saat ini hidupnya nggak meaningful ya, enggak. Tapi ada pilihan di mana aku juga suka pendidikan karena orang tuaku itu guru seumur hidup, guru honor seumur hidup sampai sekarang 40 tahun udah beliau mengajar masih guru honor, nggak PNS. Jadi aku sangat terinspirasi dengan hal-hal yang berbau pendidikan dan aku berpikir aku mau kayak bapakku menjadi seorang pengajar. So aku resign, teman-teman bayangin aku resign dan aku fokus mengerjakan yayasan pendidikanku dan itu benar-benar ngajar dari kota ke kota, dari kampung ke kampung. Jadi benar-benar aku menjadi pengelana, adventure. Dan aku membuka pusat-pusat belajar informal di beberapa tempat yang anak-anak bisa mengakses dengan mudah. Gitu. Jadi kegiatanku sehari-hari adalah bangun, main sama anak-anak, ngajar, bikin lesson plan, kemudian membuat, ya gitu, benar-benar jadi guru kayak papaku. Seperti itu. Dengan degree atau gelar yang aku dapat dari luar negeri, aku memilih balik kampung dan mengajar. Seperti itu. And my life was beautiful. Hidupku begitu indah dan aku merindukan kehidupan itu saat ini. Gitu. Baik, Kak, apakah sudah? Iya, sudah. Nah, lalu setelah menjadi seorang staf khusus milenial, lalu kontribusi apa yang lebih menurut Kakak itu yang sangat terasa? Adakah nanti itu yang berbeda di kehidupan Kakak sebelum menjadi seorang staf sus presiden dan setelah menjadi staf sus presiden, Kak? Seperti itu. Jadi sebenarnya pekerjaan staf khusus, iya. Jadi sebenarnya staf khusus itu kan sudah ada dari presiden-presiden sebelumnya ya. Yang namanya staf khusus itu ada, dia formasinya selalu di sekitar Pak Presiden. Dan perannya itu hanya cukup memberikan masukan ketika Pak Presiden bertanya, begitu. Jadi kayak memang benar-benar advisor doang, kita bukan program eksekutor, bukan kayak kementerian yang punya budget untuk membuat sebuah program atau membuat sebuah proyek. Staf khusus itu hanya memberikan masukan gitu loh, input ketika ditanya advice oleh Pak Presiden gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kehidupanku berubah? Sebenarnya kehidupanku nggak berubah awal-awalnya. Aku masih tetap beraktivitas seperti biasa sebagai pengajar. Sebagai pengajar, jadi apa sih namanya? Kegiatanku nggak berubah. Jadi ketika Pak Presiden memanggil meeting, baru aku pergi rapat gitu. Atau ketika Pak Presiden minta pekerjaan tertentu, baru aku berikan. Ketika Pak Presiden minta nemenin untuk kunjungan kerja, baru aku ikut. Kayak gitu. Ya mungkin yang nggak dilakukan adalah, oh staf khusus mana kontribusinya, mana programnya, kayak gitu. Padahal kita nggak boleh punya program sebenarnya. Yang boleh punya program dan proyek itu kementerian. Kalau staf khusus itu memang hanya memberikan advice. Nah saat ini tapi jadinya aku lebih banyak di Jakarta dan aku kangen kampung karena aku orang anak kampung yang sangat menikmati hidup di kampung seperti itu. Jadi dan hidup dan berinteraksi dengan masyarakat dan mengajar kayak gitu, itu yang aku rindukan saat-saat ini. Gitu. Baik, Kak, terima kasih. Nah, sebagai seorang pendiri dari Yayasan Kitong Bisa, nah itu kan yang menurut beberapa literatur yang saya baca, Kitong Bisa itu berfokus pada daerah Papua dan Papua Barat. Nah, itu merupakan salah satu daerah yang tergolong masuk ke desa-desa. Nah, menurut Kakak sendiri itu, kenapa Kakak itu kok bisa memilih desa-desa yang ada di wilayah Papua dan Papua Barat, Kak? Bukankah masih ada mungkin daerah-daerah yang lain mungkin yang menjadikan objek buat Kakak seperti itu?
Bagus banget pertanyaannya, karena ini sudah sering banget ditanya ya sama orang-orang deh. Kalau kita bicara tentang tingkat aksesibilitas pendidikan, kita bicara dari data kemiskinan dulu. Ketika kita bicara kemiskinan, 5 provinsi termiskin di Indonesia itu adalah Papua dan termasuk Papua dan Papua Barat. Provinsi termiskin di Indonesia adalah termasuk Papua dan Papua Barat. Tingkat kemiskinan tertinggi ya. Kemudian kalau kita bicara Human Development Index, indeks pembangunan manusia, Papua dan Papua Barat juga terendah dari seluruh provinsi di Indonesia. Lalu kalau kita bicara aksesibilitas pendidikan juga rendah aksesibilitas pendidikannya. Kita bicara tingkat buta huruf juga paling rendah. Jadi semuanya tuh ada di the bottom of list, the bottom of pyramid untuk everything, every single thing. Dan aku pernah mencoba menjalankan awal-awalnya Kitong Bisa itu untuk mengcover seluruh Indonesia. Sampai aku pernah ke Aceh, aku juga pernah juga melakukan penelitian di Banjarnegara, Jawa Tengah, bikin juga di Jakarta, kayak gitu. Tapi Indonesia ini luas banget, ada 17.000 pulau dan 34 provinsi, dan masalahnya itu banyak banget. Jadi aku berpikir, sementara Papua dan Papua Barat itu mengalami masalah yang sangat-sangat kompleks, kayak gitu. Jadi aku pikir, ya udahlah, aku coba fokus ke Papua Barat aja, toh teman-teman yang lain juga, aku bisa kolaborasi dengan mereka yang fokus di daerah lain, kayak gitu loh. Jadi, kita bisa tetap kolaborasi, kita sama-sama anak Indonesia, kita kerja untuk bangsa dan tanah air kita. Mari kita pilih fokus area supaya dampaknya lebih terjangkau. Nah, akhirnya aku mulai 2018, 2019 itu mulai berfokus ke Papua banget. Karena untuk menjangkau Papua dan Papua Barat itu sulitnya minta ampun, tetapi dan harus keluar energi full kayak gitu ke situ. Jadi itu latar belakang. Jadi aku udah pernah mencoba seluruh Indonesia, tapi ternyata luas banget ya negara kita, ini besar banget negara kita ya. Jadi harus bagi-bagi tugas nih teman-teman nih. Ada 34 orang yang hadir malam ini, bagi-bagi. Pas nih 34 lagi yang hadir tuh, 34 provinsi kan. Iya. Iya, benar sekali. Iya. Nah, sudah Kak? Iya. Lalu menurut Kak Billy sendiri itu ya, bagaimana cara menumbuhkan semangat gotong royong untuk menciptakan Indonesia kaya literasi? Ini pertanyaan yang bagus banget lagi pertanyaannya, karena kata kunci untuk negara sebesar seluas kita dan sekompleks kita secara geografis, sekompleks kita secara sosioekonomik, penyelesaian masalah ini tidak bisa digantungkan sepenuhnya ke pemerintah, tetapi juga harus menjadi tanggung jawab kita seluruh masyarakat. Dan caranya adalah memanfaatkan prinsip gotong royong. Apa itu prinsip gotong royong? Prinsip gotong royong adalah apa yang kamu rasa, itu yang aku rasa. Dan aku melihat sendiri ketika terjadi bencana-bencana alam nasional, kita lihat bagaimana masyarakat Indonesia bisa merasakan ketika terjadi di Palu, yang di Papua pun merasa sedih. Ketika terjadi tsunami di Aceh, kita yang di Papua pun ikut menangis. Dan kita juga ngikut mencari dana, kita juga ikut fundraising, kayak gitu loh. Untuk mengumpul, kita merasa sedarah gitu loh, setanah air dan sedarah. Dan prinsip gotong royonglah yang bisa menjadi semangat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kondisi negara yang begitu kompleks seperti negara kita. Oleh sebab itu, apa contoh konkretnya untuk masalah literasi dalam penyelesaiannya? Kita bisa melihat bagaimana waktu Kitong Bisa membuka desk relawan, teman-teman bayangkan desk relawan untuk dikirimkan ke Papua. Teman-teman, guess what? Yang mendaftar itu 10 kali lipat dari yang kita expect mendaftar. Padahal ini di Papua loh, jauh banget loh. Dan yang mendaftar itu dari Sabang sampai Merauke. So kita ngelihat prinsip gotong royong di dalam semangatnya anak-anak milenials Indonesia itu cukup besar. Cukup besar. Dan ketika bayangkan mereka terbang sampai ke Papua, tinggal di sana dan mengajar. Anak-anak di sana mereka bisa membantu mengurangi angka buta huruf di daerah-daerah tersebut, membantu menurunkan angka buta huruf Indonesia secara nasional, kayak gitu. Jadi aku punya rasa yang optimis bahwa kita bangsa Indonesia itu punya rasa solidaritas yang tinggi dan gotong royong yang tinggi untuk menyelesaikan banyak masalah ini, gitu. Iya. Iya, baik Kak. Berbicara mengenai pendidikan yang ada di Indonesia Kak ya, di sini tuh masih banyak sekali pendidikan yang dijadikan lahan bisnis, sehingga banyak sekali anak-anak Indonesia, pemuda Indonesia yang tidak bisa sekolah dan kuliah. Salah satu contohnya saja sekolah negeri dan perguruan tinggi negeri di Jawa maupun di luar Jawa masih masih biayanya tuh cukup tergolong tinggi. Nah, menurut pendapat Kakak, tanggapannya seperti apa Kak?
pendidikan dijadikan Ini bukan pertanyaan. bisnis? Iya, pertanyaan bagus banget dan susah banget. Kalau kita bicara tentang pedagogi pendidikan, ada orang-orang yang percaya bahwa pendidikan itu sejatinya adalah untuk memanusiakan manusia agar mereka kuat dalam potensinya sebagai seorang manusia untuk berkarya dan membuat hidup orang lain lebih baik. Ada lagi kelompok pedagogi yang percaya bahwa pendidikan itu adalah untuk mengedukasi sekelompok manusia agar mereka kompetitif untuk dapat bersaing. Ya kan, makanya kemudian pendidikan itu merupakan sebuah investasi bahasanya, investasi agar mendapat menang kompetisi. Ya, jadi dicecelin apa bahasa Inggris, gurunya yang oke, apa segala macam, fasilitas yang ini semakin bagus, semakin tinggi fasilitasnya, semakin mahal, maka akan semakin kompetitif lulusannya. Jadi kalau di dunia kerja mereka bisa kompetisi. Lalu ada juga orang-orang dalam pedagogi pendidikan itu adalah untuk mengajarkan seseorang memiliki karakter yang baik, menyayangi dan berkarya sepenuh hati. Dan papaku adalah di pedagogi tersebut. Papaku tidak pernah percaya bahwa pendidikan itu adalah untuk menciptakan seseorang agar dia berkompetisi, agar dia bisa menang dalam kompetisi, kayak gitu. Nah, kenapa aku bawa jawabannya ke sini? Karena gini, karena kalau kita percaya pedagogi pendidikan itu untuk membuat seseorang kuat dalam berkompetisi dan hidup adalah tentang kompetisi menang, maka pendidikan sistem unit-unit pendidikan pun akan jadinya berkompetisi satu sama lain untuk menjual jasanya. Nih, kamu pakai jasaku aja agar aku bisa membuat lulusanmu kompetitif, kayak gitu loh. Jadi kamu bisa menang di dunia kerja. Nah, kalau kamu udah kompetitif, maka mereka juga akan adu-aduan harga dan fasilitas. Dan muncullah kapitalisasi pendidikan. Muncullah kapitalisme pendidikan, lahir di situ. Oleh sebab itu, aku merupakan seorang education activist yang percaya bahwa pendidikan itu sejatinya harus adalah sesimpel membuat seorang manusia memahami bakat dan talentanya dan dia berkarya secara penuh dalam bakat dan talentanya. Dia nggak perlu memikirkan bagaimana dia harus bersaing dan mengalahkan orang lain tentang aku harus menang, kamu harus kalah, gitu kan? Itu sangat mengganggu seperti itu. Oke, sekarang solusinya untuk kapitalisme pendidikan yang sudah terjadi di mana untuk masuk ke perguruan tinggi yang bagus kita harus bayar mahal, untuk ke yang biasa aja kita bisa bayar murah, atau bahkan untuk lulus SMA aja kita harus bayar mahal. Maka kita harus mutarbalikkan pedagogi ini dari sisi pemerintah yang ketika aku diskusi dengan Mas Menteri, aku selalu bilang, Mas, kita harus memadu-madankan dengan unsur-unsur unit-unit informal, pendidikan-pendidikan informal, kita harus memaksimalkan peran mereka di masyarakat. Nih, aku yakin teman-teman yang ikut diskusi malam ini 36 orang, termasuk Mas Zaki, kalian juga punya inisiatif-inisiatif pendidikan informal. Negara bertanggung jawab untuk menginvestasi kepada pendidikan-pendidikan informal. Sehingga pendidikan-pendidikan informal ini beroperasi dengan harga yang se-efisien mungkin dan terjangkau dan berada pada daerah-daerah yang nggak dapat dijangkau oleh institusi pendidikan formal yang mahal. Jadi dengan begitu maka dan institusi pendidikan formal seperti aku, Kitong Bisa dan teman-teman yang punya di sini harus mengajarkan anak-anak untuk hidup dengan kasih sayang, untuk hidup dengan empati, untuk hidup dengan karakter yang baik dan untuk hidup dan mendorong anak-anak untuk berkarya. Berkarya seperti apa? Berkarya kalau dia memang mau jadi tukang sepatu, jadilah dia tukang sepatu terbaik yang bisa membuat sepatu untuk masyarakatnya dan dia bisa hidup dari situ. Kalau dia adalah seorang tukang ikan, dia jadilah seorang tukang ikan yang terbaik gitu loh. Jadi nggak harus pendidikan itu untuk biar lo jadi lawyer, dokter, insinyur, harus tinggal di kota besar, harus menang, harus bayar mahal, uang masuk pangkal segini kayak gitu. Kita harus rubah mindset itu semua dan negara bertanggung jawab untuk menginvestasikan budgetnya kepada sistem pendidikan informal yang digalakan agar dapat diakses oleh semua orang kayak gitu. Aku jawabannya terlalu filosofis dan pedagogical, tapi aku harap teman-teman mengerti sih maksudnya. Baik Kak, ini kita sudah sampai, ternyata ada yang bertanya Kak, dari Fajar Dwi Ramadan dari HMI Komisariat Sultan Agung Karawang. Sekarang bisa untuk mengaktifkan kamera dan voice-nya. Untuk Kak Fajar. Halo. Tes. Masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Billy Mambrasar, stafsus milenial Presiden Republik Indonesia yang saya hormati. Selamat malam. Ya. Perkenalkan, saya Fajar Kak dari Karawang. Sangat menarik tadi pembahasan yang dibahas oleh Kak Billy terkait pendidikan sistem pedagogi ya. Nah, saya ingin menanyakan terkait kehadiran negara dalam menunjang pendidikan yang berada di wilayah Indonesia ini. Kan di dalam undang-undang itu dijelaskan di pasal 31 di bab 13 di bagian pendidikan bahwa negara ini, tiap-tiap warga negara Republik Indonesia berhak mendapat pengajaran, dan pemerintahan pusat, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem. Nah, secara hierarki itu kan undang-undang ini kan Undang-Undang Dasar 1945 ini kan berada di atas lah, di atas segalanya, di atas segala undang-undang. Yang menjadi pertanyaan, sejauh mana negara hadir terhadap ataupun sejauh mana negara berkontribusi terhadap dunia pendidikan yang berada di wilayah Indonesia. Nah, apakah negara ini fokusnya hanya terhadap pendidikan formal saja, atau memang negara ini memang hadir dalam pendidikan informal juga? Karena kan kayak apa yang tadi disampaikan oleh Kabili ini kan, bahwa Kabili ini kan terinspirasi dari seorang ayah lah ya, bahwa ayahnya itu adalah seorang pengajar. Sama halnya dengan saya sempat beberapa kali mengajar di madrasah yang memang di wilayah Karawang, dirasa madrasahnya ini sangat-sangat kurang perhatian dari pemerintah gitu, di mana para siswa ataupun santrinya itu dari kalangan, mohon maaf, orang-orang menengah ke bawah yang memang sangat kesulitan untuk biaya gitu. Tadi kan disinggung juga terkait kapitalisasi pendidikan. Nah, itu bagaimana itu Kak, tanggapan Kak Billy sebagai stafsus? Mungkin ataukah ada ide dan gagasan yang ingin disampaikan oleh Kak Billy ketika nanti berdiskusi dengan Pak Presiden ataupun dengan Mas Menteri? Terima kasih Kak. Terima kasih banyak pertanyaannya. Ini semakin membuat saya berkesempatan untuk mengekspansi jawaban saya barusan ya. Jadi pertama, kehadiran negara, pertama kita bicara dulu kabar baiknya ya. Kabar baiknya adalah bahwa Indonesia untuk pertama kalinya tahun 2019 berhasil meningkatkan status indeks pembangunan manusianya yang tadinya berada dalam indeks pembangunan manusia yang rendah menjadi indeks pembangunan manusia dengan angka tinggi. Nah, kalau teman-teman bicara tentang indeks pembangunan manusia itu ada banyak faktor yang ada di dalam situ. Salah satunya adalah faktor pendidikan yang diukur seperti tingkat aksesibilitas pendidikan yang meningkat, tingkat buta huruf yang meningkat, dan seterusnya. Nah, itu kabar baiknya. Kabar buruknya adalah bahwa negara kita ini besar banget, teman-teman, besar banget. Kalau teman-teman yang sudah pernah jalan kemana-mana, teman-teman melihat negara lain, dibandingkan dengan negara Indonesia, itu negara lain nggak ada apa-apanya. Bayangkan kita besar dan kita tuh 17.000 pulau yang terpisahkan satu sama lain, tidak terkoneksi. Bahkan banyak sekali pulau-pulau yang belum tersentuh listrik, tersentuh pelabuhan, tersentuh transportasi umum, tersentuh jaringan internet, tersentuh pembangunan infrastruktur, termasuk sekolah-sekolah yang dapat diakses oleh semua orang. Oleh sebab itu, bayangkan negara ini harus dikelola oleh sebuah pemerintahan yang dituntut untuk mampu hadir dari ujung Pulau Sabah Weh sana sampai di ujung Pulau Merauke. Harus hadir, negara dituntut harus hadir di situasi negara yang begitu kompleks. Ada pulau-pulau yang ada penghuninya, ada masyarakat tapi nggak ada sekolah, dan aku sudah melihat dengan mata kepalaku sendiri. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana negara bisa hadir dalam situasi kompleks ini, sementara kita juga harus berkutat dengan permasalahan lain dan anggaran itu terbatas. Artinya manifestasi dari undang-undang tersebut tidak bisa langsung termanifestasi di mana negara 100% menjamin seluruh Indonesia, seluruh negara ini tercover dengan free, dengan baik. Akan tetapi step by step menuju kepada perubahan yang berkesinambungan.
Dan kita bersyukur bahwa kita mengalami progres ya, sampai sekarang yang tadi aku sampaikan bahwa indeks pembangunan manusia naik, tingkat buta huruf negara juga turun, kayak gitu. Tapi banyak masalah lain yang masih muncul. Oleh sebab itu, pertanyaannya adalah tentang, lalu ide apa yang saya sampaikan? Ide yang saya sampaikan kepada Mas Menteri dari pertemuan kami kemarin adalah, saya bilang, Mas, kita harus meningkatkan peran-peran pendidikan informal. Karena kalau kita bergantung kepada pendidikan formal secara menyeluruh, berharap negara membangun sekolah di seluruh pulau ini, 17.000 pulau, it's gonna take forever, dan budgetnya akan besar sekali. So, yang perlu dilakukan adalah menstimulasi pemimpin-pemimpin muda, khususnya millennials yang ada di tempat-tempat tersebut untuk menginisiasi sistem pendidikan informal yang kemudian difasilitasi oleh negara. Jadi, bayangkan kita bisa itu nggak punya bangunan sekolah, teman-teman. Kita belajar di bawah pohon, kita belajar di pinggiran pantai, kayak gitu loh. Tapi kita mengajarkan the same quality of education. Yang pendidikan formal, sampai apa hasilnya? Hasilnya saya pun adalah produk Kitong Bisa. Saya bisa sekolah di sekolah formal, saya bisa compete. Ada beberapa cerita sukses anak-anak Kitong Bisa. Yang dalam keterbatasan mereka belajar tidak di struktur formal, di dalam fisik, mereka bisa mencapai cita-cita yang setinggi mungkin. Jadi itu idenya sebenarnya, bagaimana mengkapitalisasi dan meningkatkan peran sistem pendidikan informal untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit dijangkau yang tidak ada infrastruktur fisik. Dan yang kedua, bagaimana meningkatkan rasa gotong royong. Tadi kata moderator, rasa gotong royong di mana kita anak-anak bangsa yang memiliki keberuntungan hidup di daerah yang memiliki akses pendidikan. Setelah kita memperoleh pendidikan tersebut, kita bertanggung jawab untuk masuk ke pulau-pulau terluar untuk menjadi pengajar. Karena kita defisit guru juga, kita defisit sekolah juga. Oleh sebab itu platform pendidikan seperti Indonesia Mengajar Nusantara, 1000 Guru, itu harus kita apresiasi dan kita acungi jempol. Dan inisiatif-inisiatif yang lain yang teman-teman punya, gitu kurang lebih. Aku kembalikan ke moderator. Halo teman-teman, boleh dilanjut moderator? Halo. Baik, Iya. apakah sudah Kak Billy? Iya. Bagaimana untuk Kanda Fajar, apakah ada feedback? Ada sedikit sih. Sudah? Apa namanya? Cukup memuaskan apa yang tadi saya tanyakan sudah dijawab oleh Kak Billy. Ya, memang tadi harus gotong royong berarti ya kayak. Nah, Iya, betul. Dan pemanfaatan dan mendorong teman-teman muda untuk membuat gerakan-gerakan informal, pendidikan informal. ada pertanyaan lagi Kak, boleh Kak? Satu lagi. Mohon maaf untuk penanya, hanya satu pertanyaan ya. Ini dari feedback dari jawaban Kak Billy. Boleh, Oke, baik. Bu Moderator? Boleh? Kan berbicara milenial, berbicara anak muda lah ya, cukup menarik juga Kak. Sedangkan pada saat ini kan Pak Jokowi ini kan sudah merekrut status ini kan dari kalangan milenial. Nah, ketika kemarin saya sempat ramai menjadi perbincangan, yaitu salah satu status RI di kalangan milenial, yaitu Belvara. Nah, ini sedikit ini mengundurkan diri karena memang lebih memilih bisnisnya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ini kan mengatasnamakan milenial, sedangkan kita ini kaum milenial ini merasa tercoreng namanya ketika Pak Presiden ini sudah mempercayai terhadap kaum milenial, sedangkan ada salah satu dari staf terus yang kemarin mengundurkan diri itu lebih memilih bisnisnya ketimbang
memilih mempertahankan menjadi staf khusus. Nah, ini tanggapan Kak Billy bagaimana, Kak? Nah, itu kan ada kaitannya dengan pendidikan juga kan, karena beliau juga kan under ruang guru. Mungkin itu aja sih, Kak. Gimana, Kak? Iya. Jadi pertama pembelajaran yang cukup baik ketika kemudian kami terpilih pertama-tama nih, aku nggak tahu kalau dari sisi Belva, tapi aku boleh sharing ceritaku ya teman-teman. Jujur, aku nggak pernah berharap untuk berada pada posisi pejabat publik, karena aku menikmati banget ngajar di kampung-kampung gitu. Aku menikmati ngajar sebagai pendidik. Nah, aku pun berharap kayak, aduh udah dong Pak Jokowi biar suruh aku berhenti aja, aku juga pengen balik kampung lagi aja, aku kayaknya nggak cocok jadi politisi gitu loh teman-teman. Ini jadi aku mikir kayak gitu kan. Nah tapi ternyata Pak Jokowi masih berharap aku bantu, jadi aku akhirnya menguatkan hati dan menguatkan diriku untuk dapat tetap perform gitu, dan sebisa mungkin perform. Buktinya sekarang aku walaupun telat, aku bisa sebisa mungkin hadir untuk menyapa teman-teman dan ngobrol dengan teman-teman, karena aku merasa bertanggung jawab menyuarakan suara teman-teman ke Pak Presiden, seperti itu. Nah, sehingga ketika aku dihadapkan dalam situasi yang sulit, tekanan politik di mana aku nggak paham politik, dan aku mau kasih tahu ke teman-teman, kalau teman-teman baca media, teman-teman harus kritis, jangan percaya bulet-bulet kayak gitu loh, apa yang ditulis di media. Jadi misalnya gini, teman-teman mungkin ada dari kalian yang lagi baca di media, aku dituliskan Billy Mambrasar meminta uang 1,44 miliar dari Kemenkop untuk perusahaannya. Mungkin teman-teman baca ya berita itu ya. Itu tuh aku baca berita itu aku cukup sedih. Kenapa aku sedih? Karena aku nggak punya koperasi. Ya kan, aku nggak punya koperasi, tapi di media dituliskan Billy Mambrasar punya koperasi, meminta uang untuk membiayai koperasinya gitu, lalu ditolak karena nggak memenuhi standar. Nah itu udah salah banget, udah nggak bener isi berita itu. Lalu ada lagi berita yang keluar di mana Billy Mambrasar di SMS oleh seorang aktivis yang bernama Raffio Patra. Setelah di SMS, yang aktivis tersebut kemudian ditangkap, ya kan? Aku tuh bingung banget teman-teman, karena aku nggak ngerti, aku nggak kenal siapa Raffio Patra, aku juga nggak pernah terima SMS. Disebut pada tanggal 21 April, aku menerima SMS, padahal aku nggak pernah menerima SMS dari yang bersangkutan, kayak gitu. Itu data dari Telkomsel jelas, pada 21 April aku nggak menerima SMS. Lalu karena terkait proyek-proyeknya yang di Papua, aku nggak pernah punya proyek, aku bener-bener adalah pendidik. Jadi aku bisa cerita, aku tuh sama persis dengan Zaki yang tadi narasumber pertama. Aku benar-benar ngajar doang, teman-teman. Aku sampai sekarang, teman-teman boleh cek, kalau nggak percaya nih teman-teman yang hadir malam ini, boleh main ke Jakarta. Aku bahkan nggak punya rumah pribadi. Aku nggak punya mobil. Aku pakai motor, itu juga motornya nyicil. That's how poor I am. Kayak gitu loh, betapa. Jadi aku sedih ketika membaca framing berita, aku seakan-akan aku adalah pengusaha muda kaya raya yang lagi minta proyekan ke pemerintah. Jadi, nah, tapi kemudian aku memilih diam aja karena aku tuh dalam posisi pasrah. Aku percaya bahwa apapun yang terjadi itu untuk mendewasakan dan menguatkan aku. Dan aku menguatkan diriku, aku nggak boleh menyerah, aku harus tetap bantu Pak Jokowi gitu. Aku nggak boleh mundur karena tekanan politik ini. Biarlah apa yang keluar di media aku terima sebagai sebuah cobaan, kayak gitu. Jadi aku berkesempatan mengklarifikasi ke teman-teman, dan teman-teman mungkin bertanya-tanya, kenapa sih aku nggak muncul di media? Karena aku nggak mau lagi muncul keributan gitu loh. Biarlah aku terima itu sebagai sebuah cobaan. Aku kalau muncul nanti berkeluar lagi beritanya, digoreng lagi ya kan. Akhirnya nggak pernah selesai kayak gitu. Jadi aku murni, aku mau bekerja untuk masyarakat, di sini, dan aku akan tetap bertahan untuk mewakili teman-teman. Lalu yang kedua, tadi Fajar sampaikan mewakili milenials. Aku percaya itu adalah tanggung jawab besarnya kami, mewakili milenial, sehingga aku harus berbincang-bincang dan bertemu dengan sebanyak mungkin milenials untuk mendengarkan kalian. Kalian omongin, aku catat, nanti aku yang sampaikan. Pak, ini aspirasinya, Pak, ini masukannya, seperti itu. Ya, yang ketiga adalah bahwa tentang apa yang terjadi ke Belva, sebenarnya aku juga nggak dalam kapasitas bisa menjelaskan, karena aku juga nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi aku melihat sebenarnya ketika teman-teman nanti mungkin dihadapkan pada posisi berada pada tanggung jawab sebagai seorang milenials yang memang adalah penggerak di masyarakat atau pebisnis, lalu tiba-tiba teman-teman dihadapkan pada dunia politik. Dunia politik itu sangat liar sekali teman-teman, sangat kejam. Jadi apalagi aku yang seorang anak kampung yang tiba-tiba ada di Jakarta dan dia ada di lingkaran istana, dan aku tiba-tiba kena hajar, itu benar-benar kaget, shock kayak gitu. Jadi aku cuma bisa jawab
sampai di situ saja, dan aku nggak bisa berkomentar lebih banyak tentang apa sih sebenarnya yang terjadi antara Belva, ruang guru, dan apa sih namanya, dan kasus yang terjadi. Tapi pesanku dari pengalamanku, teman-teman, jangan terlalu telan bulat-bulat apa yang disampaikan oleh media gitu. Terkadang media itu memang memang mereka membuat berita itu untuk clickbait, membuat judul yang dibuat supaya orang membaca beritanya. Aku sedih untuk beberapa judul berita yang memportray aku, misalnya kayak kontroversi Billy Mambrasar yang meminta uang pemerintah untuk proyekannya. Kayak itu kan, padahal kan nggak ada ya, aku nggak punya perusahaan, aku nggak pernah minta proyek kayak gitu. Jadi, tapi janjiku untuk teman-teman yang hadir malam ini, aku akan tetap kuat, aku nggak akan mundur, aku akan tetap kerja, dan tolong sampaikan dan sering-sering berdiskusi dengan aku melalui DM Instagram kalau teman-teman punya aspirasi dan teman-teman ingin menyampaikan sesuatu gitu. Aku akan terbuka untuk berdiskusi dengan teman-teman. Itu aja sih jawabannya. Ya. Oke, terima kasih Kak. Iya. Mungkin Bagaimana untuk penanya, apakah sudah jelas? cukup jelas. Mungkin nanti Kak Billy bisa datang ke Karawang lah untuk bersilaturahmi. Memang karena tadi Kak Billy bilang kan berasal dari desa, bisa melihat situasi dan kondisi yang memang sama seperti apa yang Kak Billy rasakan dulu di Papua sana. Siap. Saya siap diundang, sangat excited untuk diundang. Nanti Ibu Mbak moderator kirimin nomornya Anes ya? Siap. Iya, biar nanti dia kirim undangan, dan aku sangat excited untuk datang gitu. Siap, Kak. Oke, terima kasih Kak. Iya. Ya, salam kenal. Salam kenal. Terima kasih Bang Billy. Bang, berhubung sekarang sudah menunjukkan pukul 10, dan ini ada satu penanya terakhir dari Alif Oktavina Nurjana dari HMI Komisariat Peternakan. Nah, pertanyaan seperti ini, Kak. Kalau misal kita mau mendirikan sebuah yayasan, gerakan, kampanye, atau komunitas, itu langkah awalnya bagaimana? Hal-hal yang harus kita siapkan dan lakukan pertama-tama itu apa saja? Karena kadang dari kita banyak yang ingin bergerak tapi bingung mulainya dari mana. Misal dari administrasi, riset, dan atau mencari rekan-rekan terbaik untuk bergabung ke komunitas. Berdasarkan pengalaman Kak Billy menjadi founder sistem bisa itu seperti apa? Pertanyaan dari Alif, Kak. Hai Alif, terima kasih pertanyaannya. Ini juga aku bisa sekaligus menyampaikan pengalaman aku dan kesulitan yang aku alami saat ini. Jadi kesulitan yang kami alami saat ini itu adalah bahwa kami begitu excited mengajar dan mengerjakan kegiatan sosial sampai kami kurang tertib secara administrasi. Jadi ketika ada yang memberikan funding dan dia menuntut kerapian dan ketetatan administrasi, kami agak krempongan nih saat ini. Jadi jangan lupa ketika memulai inisiatif kita juga harus tertib administrasi. Tertib administrasinya itu adalah pertama gini. Langkah awalnya adalah satu, teman-teman cari rekan-rekan terbaik yang memiliki visi dan misi dulu. Oke, kita nggak bisa bergerak sendiri, teman-teman. Kita nggak bisa menjadi superpower. Kita bukan Superman, bukan Batman kayak gitu kan, yang bisa menyelesaikan. Kita butuh teman-teman orang lain yang harus kita rekrut. Kemudian bukan kita rekrut, kita ngajak, yuk teman-teman kita bikin dampak sosial bareng yuk. Jadi teman-teman bisa milih mereka yang sevisi dan semisi. Setelah itu kita melakukan riset. Apa itu riset? Riset itu adalah kita mencari tempat di mana kita akan membuat inisiatif sosial kita, lalu kita membuat studi kualitatif, kuantitatif di situ. Studi-studinya seperti memastikan bahwa mereka memang membutuhkan pertolongan kita. Jangan sampai kita memaksakan, misalnya kalau kita membuat dalam bidang kesehatan nih, kita buka klinik gratis di suatu tempat, ternyata masyarakatnya nggak butuh bantuan kesehatan di situ. Jadinya kita salah tempat. Makanya studi dan riset itu perlu banget untuk dilakukan. Setelah itu, baru kita memulai aktivitas. Jangan pikirkan administrasi kayak aku mau bikin akta atau apa dulu, daftarkan yayasan akta. Jangan dulu. Bikin inisiatifnya dulu, cobain dulu. Jadi kalau misalnya kesehatan, langsung mulai gerakan pemberian pengobatan misalnya ya. Teman-teman mulai dulu di situ, dan teman-teman lihat responsnya masyarakat gimana. Kalau responsnya positif, bagus, baru teman-teman lanjutkan dan besarkan. Kalau enggak, teman-teman harus siap-siap pindah lokasi atau mengganti inisiatif. Itu yang disebut dengan agility, agile, kemampuan untuk secara fleksibel mengadjust apa yang kita kerjakan. Nah, nanti kalau sudah jalan, aku sarankan jalan sekitar 1 tahun. Kalau sudah oke, baru teman-teman daftarkan membuat akta yayasan. Dan membuat akta yayasan itu cukup mudah. Teman-teman cari notaris yang murah, daftarkan,
dengan struktur organisasi teman-teman, lalu daftarkan ke Kemenkumham. Setelah didaftarkan, teman-teman akan mendapat nomor registrasi. Nomor registrasi itu digunakan untuk membuka rekening yayasan dan membuka NPWP. Nah, rekening yayasan itu perlu untuk ketika teman-teman fundraising atau teman-teman meminta dapat sumbangan, maka ada nomor rekening resmi yang menjadi acuan untuk dikirimkan dana ke situ. Dan akta itu penting untuk teman-teman mengikuti berbagai macam donor, funding, yang lain-lain. Oke? Nah, setelah itu teman-teman jangan lupa untuk tertib administrasi seperti tunjuk orang yang dapat mencatat keluar masuknya uang, karena uang itu menjadi sumber masalah banget, sumber konflik banget. Jadi harus transparan mungkin dilaporkan ke semua orang. Lalu teman-teman jangan khawatir ketika banyak konflik-konflik. Nanti akan ada banyak konflik nih, ada yang mundur, ada yang tiba-tiba berantem, ada yang merasa kurang puas, ada yang tiba-tiba pacaran terus tiba-tiba jatuh cinta terus tiba-tiba mengganggu dinamika, berantem di depan relawan yang lain, kayak gitu. Banyak masalah lucu-lucu teman-teman. Tetapi percayalah, masalah-masalah sosial itu, dinamika sosial itu memanusiakan kita, membuat kita menjadi manusia yang lebih dewasa menghadapi konflik. Jadi teman-teman enjoy banget, dan jangan menyerah ketika terjadi konflik sosial, tapi teman-teman coba kelola agar masalah tersebut terselesaikan dan maju terus inisiatifnya. Dan harus memiliki visi dan misi yang positif dan goals yang jelas untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri, agar itu menjadi sumber konsistensi kita ketika kita down, ketika kita merasa aduh gue capek banget nih, teman-teman mengingat lagi goal gue adalah ini. Jadi teman-teman jadi bangkit terus semangatnya setiap hari gitu. Itu kurang lebih jawaban aku, Alif. Baik, Kak Billy. Mungkin Alifnya ada feedback atau tidak? Oke, mungkin Alif sudah cukup. Nah, Kak Billy, mohon maaf sekali Kak, ini ada satu penanya lagi. Apakah dari Kak Billy bersedia untuk menjawabnya? Boleh, ini nanti aku jawab cepat, menjadi pertanyaan terakhir, ya, karena aku lagi mau fundraising juga, ya, tapi aku boleh mau menerima, ya, terakhir. Baik Kak, ini dari Poppy, HMI Komisariat Peternakan. Dari tadi Bang Billy baik secara formal atau informal. Yang saya tanyakan bagaimana untuk teman-teman milenial kita yang difabel Bang, apa fokus negara yang mampu untuk mengembangkan teman-teman difabel kita sehingga mereka tetap merasakan dirinya berperan dalam masyarakat dan mampu berkarya untuk Indonesia. Seperti itu Bang pertanyaannya. Terima kasih. Mungkin bisa. Terima kasih pertanyaannya. Untuk difabel, kita kebetulan salah satu staf khusus milenials presiden itu kan difabel ya, Mbak Angki ya. Mbak Angki Yudhistia, beliau tunarungu dan beliau sudah melakukan banyak hal. Misalnya beliau mendorong untuk kebijakan untuk memberikan space lebih banyak lagi kepada kaum difabel, itu sudah beliau lakukan untuk dorong menjadi Perpu, rancangan undang-undang. Nah, yang aku bisa lakukan saat ini adalah aku bisa ngasih nomornya stafnya Mbak Angki ke moderator, nanti moderator bisa bagiin ke Poppy ya, untuk nanti Poppy bisa kontak-kontak dengan timnya Mbak Angki supaya bisa langsung ada kolaborasi dan sinergi ke depannya gitu. Karena itu fokus utama Mbak Angki. Siap. Apa dari Kak Billy sudah untuk jawabannya? Sudah cukup ya. Baik Kak, karena ini mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 10.15, mungkin untuk kakak-kakak pemateri beserta teman-teman atau peserta yang sudah hadir dalam diskusi online ini, ada sepatah kata pesan dari Ketua Umum Komisariat Peternakan Brawijaya kepada Kanda Ilham Fitra Hasanain, dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Bang Billy, Mas Zaki, dan teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, diskusi pada malam hari ini memasuki di penghujung acara. Jadi dari dua pemateri yang sangat hebat jadi memaparkan bagaimana kontribusi milenial dalam hal ini terkhusus di bidang pendidikan. Nah, milenial di sini harus bersatu, kemudian
menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya. Bahwasanya kita tadi sudah banyak dipaparkan dari kedua pemateri, dari mulai awal beliau-beliau ini memberikan yayasannya dari bisa kemudian Senyum Desa. Nah, ketika kita merujuk dari pemateri tadi, kedua pemateri ini adalah lulusan universitas yang ternama di Indonesia dan juga Kak Billy juga sekarang ada di pesan dan kepada kita diajarkan untuk saling mengasihi dan menyayangi sesama. Apapun pekerjaan kita, apapun fokus kita, kita harus turun untuk membantu masyarakat, terutama di bidang pendidikan. Banyak sekali teman-teman kita yang masih kesusahan untuk kuliah, untuk sekolah. Oleh karena itu, dari Kak Billy dan juga Kak Zaki tadi sudah mencontohkan kepada kita semua bahwasanya kedua pemateri ini founder-founder dari yayasan yang fokus untuk mendidik teman-teman di pelosok-pelosok di Papua dan juga Madura serta di Nusa Tenggara. Nah, oleh karena itu kita sebagai mahasiswa, kita sebagai agent of change harus kemudian bergerak, berbenah, memperbaiki apa yang belum baik daripada kita dan kemudian kita berkontribusi, kita bergotong royong untuk mewujudkan Indonesia yang kaya literasi. Nah, sekian dari kami. Terima kasih Bang Billy, terima kasih Mas Zaki atas kesediaannya dalam berdiskusi malam hari ini. Semoga diskusi pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua yang mengikuti. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih atas kata-kata dari Ketua Umum Komisariat Peternakan Brawijaya. Langsung saja untuk selanjutnya closing statement dari pemateri kita pada malam hari ini. Mungkin closing statement-nya bisa dimulai dari Kak Billy terlebih dahulu. Ya, buat teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasi malam ini. Aku mau mendorong teman-teman, yuk kita berkontribusi buat negara kita dengan bakat talenta yang kita miliki, dengan inisiatif-inisiatif yang kita mau mulai. Kita tetap maju terus, mulai dari nol, dan kita jangan pernah berhenti untuk tadi seperti kata Ketua HMI ya, Ketua Cabang ya. Kita jangan berhenti menyayangi orang lain dan jangan berhenti untuk memiliki perasaan bagaimana kita dapat berkontribusi menyelesaikan permasalahan. Instead of kita cuman komplain, kita menjadi orang-orang yang bisa turun langsung untuk menyelesaikan, walaupun dampak yang kita ciptakan untuk orang lain kecil, tapi setidaknya kita bikin dampak gitu. Jadi jangan patah semangat, maju terus. Itu aja. Baik Kak, terima kasih atas closing statement-nya. Untuk Kak Zaki, bisa menyampaikan closing statement-nya? Iya, terima kasih Kak Lailatun Nisfi atas waktunya. Yang pertama mungkin dan yang terakhir ya, ini closing statement karena yang ingin saya sampaikan adalah Indonesia itu kaya raya, dari mulai sumber daya alam, sumber daya manusia, kita semuanya sudah sangat luar biasa ya. Jadi pada intinya kita Indonesia bangsa ini tidak kekurangan orang pintar ya. Kita tidak kekurangan orang pintar, para intelektual, para profesor, semuanya kita punya kayak gitu. Tapi kita kekurangan orang yang jujur dan ikhlas. Nah, jadi saya berharap kita memberikan contoh menjadi tauladan bagi generasi kita di masa ini dan masa mendatang. Jadilah orang-orang yang jujur, jadilah orang-orang yang tulus memberikan pengabdiannya kepada masyarakat dan ikut serta menjaga dan merawat Indonesia. Terima kasih waktunya dan terima kasih Bang Billy juga. Salam kenal. Saya tunggu di Madura. Saya udah ke Madura kemarin, tapi sayangnya kita belum kenalan ya. Nanti aku balik lagi deh. Siap Bang. Oke, siap. Diundang ya Bang. Oke, ditunggu undangannya. Nanti aku bagi nomorku ya lewat moderator ya. Iya. Oke, siap. Oke, ya. Baik, terima kasih
kepada pemateri kita atas closing statement-nya. Di sini dapat saya simpulkan bahwa biasanya tantangan yang dihadapi oleh pemuda milenial saat ini bisa dikatakan sangat kompleks karena kemudian dari berbagai akses informasi yang ditopang oleh kecanggihan teknologi ibarat dua sinar mata uang, di mana di satu sisi bisa membuka iklim kreatif dan semakin luasnya pengetahuan, tapi di sisi lain berpotensi menyebabkan dekadensi moral dan spiritual. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan aman. Ya Kursa, sekian saya moderator pada diskusi online malam hari ini, pamit undur diri dan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.